Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Marwan dengan NIDN 0121039301. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Potensi Utama, tepatnya pada program studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Video ini saya buat untuk memenuhi instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran yang biasa disebut PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar teknik industri. Berikut deskripsi singkat mata kuliah pengantar teknik industri. Mata kuliah pengantar teknik industri dirancang untuk memberikan gambaran latar belakang, historis, definisi, peranan disiplin teknik industri dan perkembangannya. Beberapa mata kuliah yang mendasari bidang keahlian teknik industri akan dipaparkan dalam pengantar teknik industri secara garis besar, seperti pembahasan aliran konvensional teknik yang antara lain mencakup teknik-teknik produksi, analisa lokasi pabrik, tata letak fasilitas produksi, perencanaan dan pengukuran kerja, perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas, manajemen finansial, ekonomi teknik, manajemen personalia, perancangan sistem manajemen, dan problematik material handling. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar teknik industri ada 5. Yang pertama, mahasiswa memahami proses perancangan sebagai ciri dasar dari disiplin engineering. Yang kedua, mahasiswa memahami pengertian, ruang lingkup, permasalahan, dan profesi teknik industri. Yang ketiga, mahasiswa memahami konsep kerja, sistem kerja, dan perannya dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang keempat, mahasiswa memahami pendekatan-pendekatan yang dipakai dalam menyelesaikan permasalahan keteknik industrian dan mampu mengenali serta menyelesaikan persoalan-persoalan dalam keteknik industrian. Yang kelima, mahasiswa memahami etika profesi teknik industri. Materi pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknik industri dalam satu semester yaitu: yang pertama, pengertian teknik industri dan ruang lingkup pekerjaannya. Kemudian, hubungan teknik industri dengan disiplin ilmu yang lain, kronologi perkembangan teknik industri, kerangka berpikir teknik industri, objek dan keilmuan teknik industri, tokoh-tokoh dalam teknik industri, era scientific management, prinsip scientific management, administrative management, human relation, behavior science, manajemen science dalam proses pengambilan keputusan dan pendekatan manajemen science, kemudian model inventory, model operation research, model simulasi, pendekatan terintegrasi, manufacturing sebagai sistem produksi, proses transformasi, fungsi manufacturing, siklus manufacturing, perancangan sistem, pengoperasian sistem, proses desain produk, rancangan proses, pemilihan lokasi, rancangan tata letak fasilitas, dan yang terakhir proses manajemen dan desain organisasi. Sistem pembelajaran yang saya gunakan yaitu tatap muka secara langsung di kelas. Dengan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode DIE, D Delivery, E Interaction, and E Assessment. Yaitu untuk delivery, yaitu penyampaian materi pembelajaran
yang mana delivery dapat dilakukan dengan penyampaian bahan ajar seperti PowerPoint, video pembelajaran, modul, dan atau buku referensi. Interaktif dapat dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab pada saat proses belajar mengajar di kelas. Assessment dapat dilakukan melalui tugas dan kuis yang dapat dikumpulkan mahasiswa baik printout ataupun soft copy melalui classroom ataupun e-learning. Untuk sistem penilaian mata kuliah pengantar teknik industri yang saya terapkan berdasarkan indikator satuan acara perkuliahan mengikuti RPS memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama kehadiran 10%, yang kedua tugas 25%, yang ketiga kuis 10%, yang keempat ujian tengah semester 20%, dan yang kelima ujian akhir semester 35%. Untuk beberapa referensi yang saya gunakan adalah yang pertama Turner dengan bukunya yang berjudul Introduction to Industrial and System Engineering, kemudian Hicks dengan bukunya yang berjudul Industrial Engineering and Management, kemudian Ed dengan bukunya yang berjudul Engineering Fundamental and Problem Solving, dan yang terakhir Wijo Subroto dengan buku Pengantar Teknik Industri dan Manajemen Industri. Demikian pernyataan dari saya mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi perkuliahan, dan sistem penilaian pada mata kuliah yang pernah saya ampu. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses belajar mengajar tatap muka mata kuliah pengantar teknik industri sebagai berikut. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Oke, hari ini kita masuk mata kuliah pengantar teknik industri, ya. Jadi sebelum melakukan proses belajar mengajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum masuk ke materi, kita absensi dulu ya. Seperti biasa, saya panggil satu persatu. Alwan Syahputra. Hadir, Pak. Oke. Farhan Sastrawan. Hadir. Vino Aldi. Hadir, Pak. Fride Enfardede. Hadir, Pak. Rizky Haurisa. Hadir, Pak. Hanung Ervandi. Hadir, Pak. Irman Safriansah. Hadir, Pak. Jeki Pradana. Hadir, Pak. Kasvan Naziro. Hadir, Pak. Kevin Christian. Hadir, Pak. Muhammad Fahmi. Hadir, Pak. Muhammad Ridho Wahyu. Hadir, Pak. Muhammad Rizky Dwi Putra. Hadir, Pak. Muhammad Fajar. Hadir, Pak. Muhammad Tengku Hadir, Syaputra. Pak. Nur Jihan. Raja Oloan. Hadir, Pak. Rangga Effendi. Hadir, Pak. Randy Tri Hermawan. Hadir, Pak. Septian Rahbi. Hadir, Pak. Suwanda. Hadir, Pak. William Andre. Hadir, Pak. Yakis. Hadir, Pak. Yuda Septian. Hadir, Pak. David Amria. Pak. Nggak masuk. Hadir, Pak. Mana sakit ya? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Oke. Oke, kita langsung saja membahas materi kita pada hari ini, yaitu paradigma ilmu teknik industri. Nah, kemarin kita sudah membahas ya secara mendasar
apa itu teknik industri? Kira-kira siapa yang sudah paham apa itu teknik industri? Coba dulu Muhammad Rizky, silakan. Apa itu teknik industri? Lupa. Oke, siapa? Si Rangga, silakan Rangga. Teknik industri ialah teknik yang menggabungkan antara mesin, bahan, dan Penggabungan antara mesin, bahan, dan manusia. Ada pendapat lain? Silakan. Jika ada tunjuk tangan. Ya, silakan. Teknik industri ya Pak, bidang ilmu yang mempelajari kegiatan manusia seperti produksi, pengolahan, dan ekonomi Pak. Produksi, pengelolaan, dan ekonomi. Nah, ada pendapat lain? Nggak ada? Ada Pak. Oke, nanti kita bahas secara lebih detail ya. Apa itu teknik industri? Semua yang kalian bilang tadi itu tentang pengelolaan material, mesin, tentang ekonomi, yaitu ada kaitannya dengan ilmu teknik industri. Nah, sebelum kita membahas secara lebih dalam apa itu paradigma dari ilmu teknik industri, adapun deskripsi dari mata kuliah kita hari ini, kita akan membahas selama 7 pokok bahasan terdiri dari pengantar, kemudian perancang sistem produksi, perancangan dan pengawasan operasi, perencanaan dan perancangan fasilitas, optimasi, analisis optimasi teknik, pengendalian kualitas teknik. Jadi selama nanti beberapa pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait hal itu. Nah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah mahasiswa dapat memahami pengertian ruang lingkup, permasalahan dan profesi teknik industri. Kemudian sub capaian dari mata kuliah kita, mahasiswa memahami pendekatan yang dipakai dalam menyelesaikan permasalahan ke teknik industrian dan mampu mengenali serta menyelesaikan persoalan-persoalan ke teknik industrian yang sederhana. Kemudian kriteria penilaian dari kuliah kita hari ini, yang pertama itu ada absen ya 10%, kemudian tugas 20%, kuis 10%, UTS 25% dan UAS 35%. Nah, jadi berikut adalah definisi dari teknik industri ya. Kita sama-sama sudah mempelajari di pertemuan yang lalu bahwasanya teknik industri itu adalah bagian yang mengelola atau membangun sebuah sistem. Nah, apa itu sistem? Sistem itu adalah kegiatan yang terdiri dari input, proses, dan output. Nah, di TI itu kita belajar mengelola sistem yang namanya sistem terintegrasi. Ya, sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi itu ada manusia, material, dan mesin. Nah, jadi seorang teknik industri mengelola dan membangun bahkan mengevaluasi suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, dan mesin dengan bidang ilmu matematika, fisika, dan kimia dan ilmu sosial. Nah, jadi apa yang sudah kalian bilang tadi itu sudah benar, karena minggu lalu kita sudah membahas secara transparan ya, secara sedikit dengan pengertian dari ilmu teknik industri. Nah, hari ini kita akan membahas lebih luas tentang itu. Ya, jadi teknik industri membangun dan mengelola sistem. Nah, terus apa perbedaan antara teknik industri, kemudian dan teknik yang lainnya dan dengan ilmu sains? Nah, berikut perbedaannya. Jadi
ketika di ilmu sains itu objeknya itu adalah sistem alam, natural system. Sedangkan di teknik, selain teknik industri seperti teknik mesin, teknik sipil, teknik elektro, itu objeknya adalah sistem buatan ya, atau artificial system. Sedangkan kita di teknik industri, objek kita itu adalah apa? Sistem terintegrasi, integrated system. Sistem terintegrasi tadi manusia, material dan mesin. Ya, dengan mengikuti fenomena, kalau di sains itu fenomenanya deterministik. Sedangkan di teknik, selain teknik industri, fenomenanya deterministik dan probabilistik. Sedangkan kita di teknik industri fenomenanya probabilistik dan ketidakpastian. Karena ya, yang namanya sistem terintegrasi itu tidak ada yang pasti. Contohnya apa? Manusia. Manusia hari ini dia bisa rajin, besok belum tentu. Ada faktor yang mempengaruhi dia. Kenapa dia besok itu nggak rajin? Panas, tempat kerja yang panas, tidak nyaman di tempat kerja. Nah, hal-hal seperti itu, ketidakpastian. Kemudian bahan baku, material, nggak pasti hari ini berapa bahan baku yang kita pakai untuk mengelola proses produksi. Kemudian besok berapa, lusa berapa, itu nggak pasti. Begitu juga mesin, kita nggak tahu apakah hari ini mesinnya produktif, apakah besok rusak. Nah, jadi maka fenomena yang kita hadapi itu adalah probabilitas dan ketidakpastian. Sedangkan output, ya, kita lihat output di ilmu sains itu adalah sebuah teori, sebuah pengetahuan, ya. Kemudian di teknik itu outputnya adalah produk atau service, layanan. Nah, sedangkan kita di teknik industri outputnya adalah value added, nilai tambah. Bagaimana supaya perusahaan industri, ya, karena kita orang teknik industri di tempat kita bekerja itu bisa menghasilkan nilai tambah setelah kita masuk ke dalamnya. Nah, kemudian fenomena performance di ilmu sains itu kebenaran, ya, benar mutlak, dia nggak bisa diganggu gugat. Seperti rumus matematika, Albert Einstein juga mengeluarkan rumusnya E sama dengan MC kuadrat, kan nggak bisa kita rubah tuh rumusnya. Nah, kemudian di teknik, selain teknik industri, keuntungan tadi, keuntungan pembuatan produk, jasa. Nah, sedangkan kita di teknik industri, performance atau kinerja kita adalah produktivitas dan efisiensi. Ya. Nah, kemudian basic knowledge. Nah, basic knowledge, pengetahuan dasar yang harus dimiliki seorang sarjana teknik industri adalah tadi matematika, fisika, dan ilmu sosial. Nah, itu pengetahuan dasar kita untuk mengelola sistem terintegrasi, ya. Maka dari sini, dari penjelasan tadi dapatlah suatu definisi dari teknik industri adalah, coba Fride dibacakan. Teknik industri adalah bidang ilmu yang berkenaan dengan perancangan, perbaikan, dan instalasi sistem terintegrasi yang terdiri dari manusia, material, peralatan, energi, dan informasi yang bertumpu pada ilmu matematika, ilmu fisika, dan juga ilmu sosial, dan manfaat metode analisis dan perancangan kerekayasaan agar dapat menetapkan spesifikasi, memprediksi, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh dari sistem integral yang dirancang, diperbaiki, dan diinstalasi. Jadi itulah definisi dari teknik industri. Jadi teknik industri itu adalah bidang ilmu yang berkenaan dengan perancangan, perbaikan, dan instalasi. Jadi bukan hanya merancang, tapi memperbaiki, bahkan mengevaluasi
sistem terintegrasi tadi yang terdiri dari manusia, material, dan mesin, ya, dengan bertumpu pada ilmu matematika, fisika, dan juga ilmu sosial. Nah, itulah lulusan dari teknik industri. Sampai sini paham? Paham. Ya. Nah, berikut ini sejarah perkembangan dari ilmu teknik. Ya, jadi sejarah perkembangan dari ilmu teknik itu sebenarnya didasari dari matematika. Maka kenapa basic knowledge dari seorang sarjana teknik itu adalah harus memiliki pengetahuan matematika. Ya, jadi ada teknik sipil, teknik tertua di Indonesia, kemudian berkembang teknik mesin, teknik elektro, ya, teknik kimia, dan yang terakhir lahirlah teknik industri. Nah, mengapa teknik industri itu lahir? Jadi teknik industri itu dibuat untuk keberlanjutan dari revolusi industri untuk menghadapi produksi secara massal, ya, supaya lebih produktif dan efisien. Nah, kemudian untuk dibutuhkan tenaga kerja yang terampil dalam kemampuan teknis, ya, yang bisa mengorganisasikan, merencanakan, dan mengelola sistem. Ya, kemudian diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, ya, dari tempat kita yang ketika kita masuk di dalamnya. Nah, bidang kerja ada perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengontrolan, dan pengevaluasi pengembangan sistem strategi dari teknik industri. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ayo, yang mau bertanya silakan. Ya, silakan Rangga. Jadi saya ingin bertanya Pak, siapa pencetus teknik industri itu? Nah, Penemunya? penemu teknik industri, ya. Jadi ada beberapa pendiri dari bidang ilmu teknik industri, ya. Nanti siapa-siapa aja itu ada beberapa, ada salah satunya Frederick Winslow Taylor. Nah, jadi beliau mengembangkan suatu bidang ilmu teknik industri, itu salah satunya. Nah, nanti ada beberapa lagi yang akan nanti kita bahas di minggu depan. Ya, minggu depan jadi pertemuan kita tentang pengembang dari ilmu teknik industri. Nah, salah satunya ada si Frederick Winslow Taylor tersebut. Ya. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Cukup? Ya, silahkan. Fridi dulu. Seberapa menarik mempelajari teknik industri, Pak? Apa hanya untuk berfokus di bidang industri aja? Oke. Nah, seberapa menarik belajar teknik industri? Jadi sebenarnya menarik sekali karena kita bukan cuma hanya belajar pada satu bagian saja. Ya, kita itu belajar bagaimana mengevaluasi dari sistem terintegrasi itu. Jadi manusia, material, mesin itu bagaimana cara kita memperbaiki dan mengevaluasinya. Nah, itu suatu hal yang sangat menarik. Jadi bukan hanya di satu elemen saja, tapi beberapa elemen itu yang mau kita integrasikan. Jadi sangat menarik, Fridi. Nah, nanti lebih lengkapnya itu kita akan belajar sebagaimana menariknya itu untuk jurusan teknik industri. Oke, Kevin silakan. Apa yang menjadi tujuan dari teknik industri, Pak? Tujuan, oke. Tujuan dari teknik industri tadi sudah jelas. Yang di awal tadi kita bilang tujuannya adalah di slide tadi ada untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Ya, itu tujuan kita. Jadi tujuan kita masuk ke dalam suatu industri kita untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari industri tersebut. Ya, Kevin? Ya, Pak. Pak, Ya, silakan. kesalahan apa saja yang dihadapi dalam sektor industri dalam pengembangan?
Oke, permasalahannya. Nah, permasalahan dalam sektor industri ini banyak ya. Salah satunya tadi manusia yang cepat capek, ya kan? Kemudian material yang tidak pasti, pengelolaan produk yang tidak pasti. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang ada di industri. Jadi nanti tugas Randy masuk ke dalam industri itu mampu memperbaiki hal tersebut, begitu. Ya, oke. Oke, jadi itulah untuk kuliah kita hari ini, ya. Untuk materi silahkan di download di e-learning saya dengan scan barcode di atas, ya. Nah, kemudian untuk minggu depan saya kasih tugas, ya. Jadi tugasnya silahkan masing-masing dari kalian mencari 2 bidang pekerjaan setelah lulus dari teknik industri. Bisa? Bisa, Pak. Oke, demikian kuliah kita hari ini, ya. Sampai jumpa di minggu depan, ya. Satu pesan saya kutip dari Nelson Mandela, bahwasanya pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia. Oke, jadi tetap bersemangat dalam mengikuti perkuliahan selama 1 semester bahkan sampai tamat, ya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.